bahwa hari ini Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Allah yang hidup begitu sangat kuat, hebat dan dahsyat, memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan yang besar. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya katakan amin. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, dan ajaib wanita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan kembali melanjutkan khotbah saya tentang integritas anak Allah. Penting bagi saudara dan saya sebagai anak Allah memiliki suatu identitas. Dan identitas ini harus dibarengi, harus selaras dengan integritas kita sebagai anak-anak Allah yang benar di hadapan Tuhan. Di mana integritas ini sebagai barometer dan juga sebagai navigator, sebagai suatu ukuran tingkat pengalaman kita dengan Tuhan, tingkat iman kita dengan Tuhan yang mengukur karakter kita, yang mengukur karisma kita di dalam Tuhan. Suatu petunjuk supaya kita bisa sampai ke dalam suatu tujuan kita yang benar di hadapan Tuhan. Minggu kemarin saya juga mengatakan bahwa saudara dan saya telah menjadi tontonan bagi dunia, malaikat dan juga manusia. Dengan kata lain, jangan sampai apa yang mereka tonton merusak kehidupan kita. Kita akan coba buka di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa demikian hendaklah terangmu bercahaya. Berarti ada juga orang-orang Kristen yang punya terang tapi tidak bercahaya. Dia ada di gereja juga, dia terang, tapi terangnya nggak bercahaya. Nah, firman Tuhan bilang bahwa kalau kamu punya terang, terang ini harus bercahaya, harus bisa menyinari semua orang yang ada. Nah, ini kita ukur lagi ada integritas kita. Kita dengar bahwa wah, ini orang udah baiknya luar biasa, sering bayarin makan, kalau ada yang salah nggak pernah marah. Tapi satu, kalau sama istri, kalau sama suami main tendang dan juga main pukul. Punya terang, punya dalam hidupnya dia, tapi nggak bercahaya. Cahayanya hanya untuk orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain lihat bahwa wah, ini orang-orang sangat baik sekali, ini orang sangat loyal sekali. Kalau ngasih tukang parkir, maaf, bukan cuma 2.000, bukan cuma 5.000, tetapi 50.000. Abang parkirnya sampai, waduh, sembah-sembah dia, luar biasa. Tetapi sama istrinya minta uang buat masak, diomelin dulu. Berbeda sekali. Punya terang dalam hidupnya dia, terangnya ada, tapi nggak bercahaya. Hati-hati hari ini. Banyak orang Kristen hari ini yang datang ke gereja, dia punya terang, tapi nggak bercahaya, nggak bisa punya dampak, nggak bisa punya sinar buat orang lain. Kehidupannya tetap saja datang ke gereja hari ini cuma 2 jam, tetapi besok lusa sudah melakukan dosa lagi. Berarti satu, Anda terang tapi redup, terang nggak bercahaya. Kenapa? Karena integritasnya salah, ukurannya, navigasinya salah, keliru dalam hidup kita. Hati-hati hari ini. Maka itu menjadi apa? Batu sandungan. Terangnya hanya untuk orang lain, tetapi tidak untuk orang terdekat kita. Biasanya pakai topeng. Topengnya luar biasa. Kalau sama orang lain tahu pokoknya dia hebat, dia luar biasa, dia orang yang royal, dia orang yang sangat baik sekali. Dikenal tidak pernah marah-marah, dikenal tidak pernah ngomong kotor. Tapi sama istri, sama suami, sama keluarga dekat, sama anaknya ngomongnya kotor. Dari A sampai Z. Kebun binatang semuanya ada, sampai kuda Nil aja ada. Punya terang, yes, tapi nggak percaya. Ada markup, belinya 200, kita bilang 250, kita ganti bornya. Tidak percaya. Bagaimana orang mau melihat Kristus dalam hidup kita kalau kita masih pakai model manipulasi? Ini saya lakuin. Saya bikin stempel banyak sekali. Ini integritas saya terganggu pasti. Ini bukan integritas sebagai anak Allah, ini integritasnya adalah integritas Yudas. Keluar semua. Pelayanan karena uang, nggak ada uang nggak mau pelayanan. Ini terang, betul orang ini terang, tapi satu tidak bercahaya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia harapkan dari apa yang dia kerjakan.
Saudara dan saya hari ini datang ke gereja bukan untuk ketemu sama hamba Tuhannya, bukan untuk ketemu sama musik yang hebat, musik yang luar biasa. Tapi saudara dan saya hari ini yang datang ke tempat ini, saya mau katakan, untuk bertemu dengan Dia dengan integritas yang baik di hadapan Tuhan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, bukan di belakang semua orang, di depan semua orang, tapi engkau membelakangi keluargamu, engkau membelakangi orang-orang yang engkau kasihi. Firman Tuhan bilang, kalau engkau punya terang, harus bercahaya bukan hanya untuk orang lain yang belum engkau kenal, tetapi keluargamu juga harus terima terang itu. Anakmu juga harus terima terang itu. Jangan sampai anak kita maaf pada waktu dia dengar motor kita, rung 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 rung, waduh tuh si makan pulang itu. Itu anak kita loh. Jangan sampai saudara, pada waktu kita pulang, anak kita ngumpet malah tidak bercahaya. Terangnya mungkin ada terang, karena Yesus terang dunia ada di tengah-tengah kita. Tapi maaf, terang ini bisa redup, tidak bercahaya. Bagaimana Pak supaya bercahaya? Supaya bercahaya harus di-charging. Jangan sampai hari ini banyak orang Kristen yang no charging, baterainya udah low battery. Hati-hati, charging di hadapan Tuhan hari ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Orang dapat berbuat baik tanpa memuliakan Tuhan. Anda bisa melayani di tempat ini tapi tidak memuliakan Tuhan. Bohong-bohongan, main-mainan. Berapa tahun saya hidup melayani Tuhan di atas mimbar, khotbah di mana-mana, KKR besar, tapi maaf nggak memuliakan Tuhan. Berbuat baik kan? Berbuat baik. Mengapa? Loh, saya layani Tuhan, saya khotbah, saya doakan orang sampai detik hari ini. Mungkin saya tidak tahu, udah ada ratusan orang, 1000 orang lebih lah, mungkin ya. Tapi satu, memuliakan Tuhan, oh belum tentu. KKR besar dan lain-lain. Bagaimana kita lihat bahwa fenomenal kuasa Roh Kudus luar biasa, membuat saya sombong. Sombong inilah yang tidak memuliakan Tuhan. Berbuatnya baik gak? Baik. Kenapa? Loh, saya doain orang kok. Saya melayani Tuhan tanpa ada embel-embel uang. Ada PK, saya balikin lagi PK-nya. Tapi satu, sayanya mau disanjung. Bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri saya sendiri. Mujizatnya ada, betul. 7 tahun orang nggak bisa jalan waktu di Semarang. Jalan seketika itu di dalam KKR. Memuliakan Tuhan, oh belum tentu. Perbuatan baik saya betul. Saya doakan orang itu, saya beritakan firman. Tapi belum tentu saya memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena ada faktor kesombongan dalam hidup saya. Tapi di atas mimbarnya enggak. Bilangnya semua karena Tuhan. Padahal enggak. Semua adalah karena andil peristiwa. Tuhannya maaf adanya di belakang saya. Ini tidak baik. Anda bisa berbuat baik. Mungkin perbuatan baik ini adalah perbuatan baik yang dinilai sama orang. Orang bisa melihat perbuatan kita yang baik, tapi belum tentu memuliakan Tuhan. Contohnya, ada orang, ada masalah, ada problem. Dia bilang, udahlah, kamu sama istri kamu nggak usah bercerai. Pokoknya Tuhan berkati kamu. Tapi kalau kamu mau melihat, boleh sih. Selingkuhannya siapa? Saya ajak kamu. Kemana? Ke dukun. Saudara maaf. Mungkin saat itu berbuat baik untuk orang itu, tapi tidak memuliakan Tuhan. Meneruskan mengajak orang ke paranormal atau tidak memuliakan Tuhan. Itu dosa turut serta. Bukan saya yang berbuat, tapi saya menjadi turut serta. Saya baik kepada dia, tetapi tidak memuliakan Tuhan. Banyak orang bisa berbuat baik hari ini. Maka itu maaf. Firman Tuhan bilang, kebaikanmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi setiap perbuatan baik, Tuhan melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Firman Tuhan bilang seperti kain yang sudah kotor. Maaf, dalam pengertiannya pada waktu saya buka bahasa aslinya, seperti peresan air menstruasi yang wanita. Jadi perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan yang baik di hadapan Tuhan, firman Tuhan bilang kain kotor yang aku lihat. Kenapa? Belum tentu memuliakan aku. Mungkin solusi itu baik. Gimana? Menjerumuskan orang. Saudara dan saya kena dosa. Namanya dosa turut serta. Hati-hati dengan apa? Dosa turut serta. Jadi saudara dan saya harus memuliakan Bapa yang di surga. Bukan hanya berbuat baik,
tetapi harus berbuat kebenaran supaya apa? Supaya Bapa dimuliakan. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa memuliakan Bapa di sorga, tetapi perbuatan kita yang benar, yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan kebenaran, yang akan memuliakan Tuhan. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik dan sempurna. Nah, saudara, jangan jadikan firman Allah sebagai bahan pertimbangan. Banyak orang Kristen hari ini yang menimbang firman Tuhan, yang menimbang ayat-ayat, yang menimbang hamba Tuhan, yang menimbang kebenaran, ditimbang sama dia. Kalau menguntungkan dia jalankan, kalau tidak menguntungkan dia singkirkan semuanya. Hal ini saya mau katakan, jangan kita menimbang-nimbang firman Tuhan. Dan yang kedua, kali ini saya mau tekankan kita, jangan jadikan firman sebagai bahan perbandingan. Banyak orang Kristen hari ini yang menjadikan firman Allah sebagai alat pembanding, dibandingkan dengan yang lain. Karena saya percaya bahwa Yesus yang kau sembah tidak bisa dibandingkan oleh siapapun juga. Firman Allah tidak bisa dibandingkan sama siapapun juga. Kenapa? Karena firman Allah adalah suatu kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya. Tetapi buku lain, kitab lain, bukan kebenaran itu. Hanya sesuatu yang baik yang diajarkan, tapi bukan kebenaran. Kebenaran cuma satu, adalah firman Allah yang hidup, yang kita terima, yang kita percayai sebagai Alkitab dalam hidup kita. Kristen adalah pengalamanmu dengan Tuhan, yaitu Kristus itu sendiri. Itulah Kristen. Maka itu kalau saya bilang bahwa agamanya apa? Agama saya Kristus. Kisah pengalaman saya dengan Tuhan yang tumbuh dalam hidupnya saya, yang bisa menamakan saudara saya yakin itu Kristus Tuhan dan Yesus. Yesaya 46 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan, mengumpatkan aku sehingga kami sama. Firman Tuhan bilang bahwa dengan siapakah kamu bisa membandingkan aku, dengan dewa atau dewi omong kosong. Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, tidak pernah bisa terbandingkan oleh apapun juga. Kenapa? Karena maaf, mereka semua adalah suatu ciptaan yang dicipta sama si pencipta. Penciptanya adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Allah yang besar. Eloah, Elohim, tidak bisa terbandingkan. Banyak orang yang mau membandingkan, gak apa-apa. Tapi maaf, yang namanya kebenaran tidak bisa dibandingkan. Diputerbalikan tetap aja namanya adalah suatu kebenaran. Kenapa? Kebenaran punya suatu nilai. Uang saya udah robek-robek, saya buang, disambung lagi, laku lagi. Uang maaf, saya kecekin, diserika lagi, laku lagi. Uang maaf, udah jatuh ke got, saya ambil uang itu, masih laku. Firman Allah melebihi daripada uang. Firman Allah bilang bahwa ada bejana yang terbuat dari tanah liat, di dalamnya itu adalah kamu. Matius 27 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Sama-sama namanya adalah Yesus, tapi dibandingkan yang mau dibebaskan siapa? Dan rohnya Pilatus ini ada di dalam setiap kehidupan kita. Hati-hati, sebagai orang-orang yang percaya jangan sampai ada roh Pilatus membandingkan firman. Firman bilang A, oh maaf Pak, yang di lain bilangnya B Pak. Nggak sesuai, maaf. Firman nggak bisa dibandingkan. Yesus tidak pernah bisa dibandingkan oleh apapun juga. Baru saya ditelepon sama satu orang yang berada di Pontianak. Anaknya kena lempar, mereka sudah pergi kemana-mana. Bukan hanya ke alternatif, ke dukun paranormal, mau membanding-bandingkan. Saya mau katakan, kalau dia di sini, ada di tempat ini, saya layani melalui online. Itu perkara yang sangat kecil sekali buat Tuhan. Di dalam Tuhan, mujizat tidak lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena kita anak Allah. Berbeda sama mereka, gak bisa dibandingkan. Mau dukun manapun juga, mau paranormal manapun juga, gak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena kita anak Allah dan kita punya dasar firman Allah yang kuat dalam hidup kita. Itulah integritas dalam hidup kita. Kita mempertahankan kebenaran di tengah ketidakpastian. Daniel 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesah dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan? Ayat ke-15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala
Allah, seluruh kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak mau menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah, dengan baik-baik, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nebukadnezar membandingkan dewa mana yang bisa untuk menyelamatkan kamu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak membandingkan Allahnya dengan Allahnya Nebukadnezar, karena dia tahu Allah yang dia sembah tidak bisa terbandingkan oleh siapapun juga. Perkataannya luar biasa. Ayat ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian dan menyala-nyala itu dan dari tanganmu yang raja. Ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Allah yang dia sembah tidak terbandingkan oleh siapapun juga. Jadi jangan pernah membandingkan Allah kita dengan Allah yang lain. Jangan pernah membandingkan firman Allah yang kita terima sebagai suatu kebenaran dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena tidak sebanding, maaf. Levelnya masih level di bawah buku-buku dan kitab-kitab. Tapi firman Allah, level paling tinggi, adalah suatu kebenaran yang memberikan kemerdekaan bagi saudara saya hari ini. Pegang teguh dalam hidup kita. Tidak terbandingkan oleh apapun juga. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang bahwa jangan pernah bandingkan Allah saya dengan dewa kamu. Kenapa? Maaf, Allah saya yang menciptakan dewa. Lucifer memang betul diciptakan sama Allah, tunduk di bawah Allah. Allah kita tidak terbandingkan oleh apapun juga. Jadi jangan pernah kita membandingkan. 1 Raja-Raja 18 ayat 27, 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggilan lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah ini pada waktu perseteruan atau peperangan antara Elia dengan Nabi Baal. Elia mengejek bahwa mana Allah kamu? Elia mau membandingkan ayat yang ke-37. Jawab aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat ke-38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang ada dalam barang itu habis dijilatnya. Lalu menyambarlah api Tuhan. Saat itu Elia mau apa? Menurunkan api. Nabi Baal dengan kekuatan yang luar biasa nggak bisa. Kenapa? Maaf, tidak sebanding. Yesus tetap nomor 1 dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. 1 Samuel 2 ayat 6 sampai ayat 9. Dengan firman Tuhan, Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Yang menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Berarti yang namanya hidup kita itu adanya di tangan Tuhan. Maaf, hidup kita ini bukan adanya di dalam tangan kita, tapi hidup kita yang kita hidupi saat ini adanya di dalam tangan Tuhan. Saudara saya yang sudah mati diangkat kembali untuk hidup kembali, masuk di dalam kekekalan itu. Ini kuasanya Tuhan luar biasa. Siapa hari ini yang punya kuasa? Iblis punya kuasa? Enggak punya. Maaf, iblis tidak bisa menciptakan apapun juga. Yang dia bisa lakukan yang pertama adalah mengejek kita, mencemooh kita, meragukan kita. Yang kedua, iblis tidak bisa menciptakan, iblis cuma bisa memindahkan. Kan baik-baik. Iblis tidak bisa menciptakan sesuatu, bisanya memindahkan. Contoh hari ini, kita mau kaya, pergilah kita ke Gunung Kawi. Ketemulah saat itu sama Empu Gondrong. Empu Gondrong bilang, mau apa bos? Kita bilang, udah lama hidup miskin, mau hidup dong nyopet jadi orang kaya. Oh boleh bos kalau seperti begitu. Tapi maaf, ada tumbalnya nih. Tumbalnya apa? Kekayaan anak nomor berapa yang mau saya ambil dan pindahkan ke kamu. Bukan dia berikan kekayaan itu dong, dia pindahkan ke kamu. Kita
Kita bilang, ya udah, pertama namanya anak, kedua namanya apa? Cucu, ketiga namanya apa? Cicit, keempat namanya apa? Ada yang bilang buyut, dia bingung dia. Cocot tadi, udah secocot aja. Keempat, diambil kekayaannya semuanya, dipindahkan. Orang itu jadi kaya dengan perpindahan kekayaan yang dilakukan sama si iblis. Tetapi maaf, menghancurkan semuanya. Iblis bisa nakut-nakutin kita, yes. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang dia singa yang mengaung-ngaung, giginya udah nggak ada, nerkam kita pun nggak bisa. Orang percaya hari ini tidak pernah bisa diterkam oleh iblis. Kalau kau kuat di hadapan Tuhan, tidak pernah bisa diterkam oleh apapun juga. Kematian, oh bagaimana bisa? Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau iblis bisa membuat saya mati, Tuhan bisa membuat saya hidup kembali. Kenapa? Dia punya kuasa dia. Tapi maaf, hati-hati. Kalau kita menjadi anak iblis, dia punya take over hidup kita. Dia bisa mematikan kita. Kenapa? Karena kita punya perjanjian dengan dia. Bagi anak Allah yang punya integritas, yang tidak membanding-bandingkan Tuhannya, tidak terkalahkan. Saudara dan saya ini adalah manusia-manusia tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Itu yang Anda harus tahu. Ayat ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Siapa yang membuat miskin? Tuhan. Yang membuat kaya? Tuhan. Iblis nggak bisa. Iblis pindahin bisa. Saudaranya diambil, hartanya dipindahin. Saudaranya jadi miskin, dia jadi kaya. Tapi maaf, gak bisa menciptakan. Tapi kalau Tuhan bisa membuat. Dia the creators, dia the makers. Dia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi dia. Kenapa? Karena dia the creators. Yang membuat kaya itu siapa? Semua kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang bahwa kamu belum, ya udah, cukup aja kita. Tuhan yang membuat miskin dan yang membuat kaya, yang merendahkan dan juga meninggikan. Maaf, peninggian saya mau katakan dari dia, dari Tuhan. Engkau mau naik jabatanmu dari Tuhan. Engkau mau berhasil dalam hidupmu dari Tuhan, bukan dari dunia. Ahok bilang, lu mau sujud-sujud, mau kui, tengkurap, menyembah. Kalau Tuhan udah buat gua jadi gubernur, gua tetap jadi gubernur. Meskipun lu mau doa-doa sekalipun juga. Kenapa? Karena Ahok tahu dia yang membuat semuanya, dia meninggikan, dia merendahkan juga. Yang menzolimi saya satu persatu. Lihat tangan Tuhan yang akan bekerja. Betul, luar biasa. Selang kurang lebih sekitar 2-3 tahun, Tuhan buktikan semuanya satu persatu. Ada yang mati ke penjara, Tuhan yang membuat semuanya. Orang bisa mereka-reka hal-hal yang jahat, ngomongin kita. Tapi maaf, peningkatan, peninggian dari dia, pembelaan dari dia. Ayat ke-8, dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Orang yang miskin aja bisa diangkat sama Tuhan dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf siapa sih? Dia orang buangan, tidak dianggap apa-apa, tapi akhirnya dia menjadi orang terkuat kedua di Mesir, terpenting di Mesir. Yusuf luar biasa. Sama saudaranya disingkirkan, dimasukin ke dalam sumur, jadi fitnah lagi. Lewat fitnah itu dia masuk penjara. Lewat penjara dia bisa mengartikan mimpi yang luar biasa. Akhirnya Yusuf diangkat. Kenapa? Karena Tuhan yang meninggikan dia. Jadi jangan pernah takut tadi. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan yang mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindungi. Tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Langkah kaki orang-orang yang dikasih dilindungi, dan orang-orang fasik akan mati binasa. Saudara maaf, Tuhan Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Jangan pernah membandingkan apapun juga. Jangan pernah membandingkan. Satu video yang kita sudah dengar, dia bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia bandingkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lainnya. Saya nggak tahu kitab apa, tapi yang dia bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu kitab, satu buku yang paling hebat hari ini, yang punya terjemahan di seluruh bahasa. Saya katakan, punya terjemahan di dalam seluruh bahasa di seluruh dunia.
Cuma satu namanya adalah Alkitab. Ada lagi yang lain? Oh nggak ada, maaf. Alkitab bahasa Batak ada, Tagalog ada, Jawa ada, punya terjemahan semuanya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Ibrani, mau bahasa Polandia, mau bahasa apapun juga punya terjemahannya. Satu buku bestseller yang sampai saat ini terus dicetak namanya adalah Alkitab. Yang kedua, saya pernah ke daerah Israel, Palestina, Israel. Meskipun di negara timur sekalipun juga, di negara yang maaf penduduk Kristennya itu mungkin 1% saja, selalu ada setiap kali akhir tahun adalah Merry Christmas and Happy New Year. Selalu ada. Lagi perang aja tuh, Palestina lagi perang, Merry Christmas and Happy New Year. Mereka perang pakai topi Santa Claus, lagi bawa senjata itu. Di negara yang maaf Kristennya cuma 1%, tetap diakui. Jangan pernah membandingkan hari ini. Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ayatnya menyatakan bahwa Yesus Tuhan dan sembahlah aku. Perdebatan sengit. Saya penjahat. Saya tidak perlu menunjukkan bahwa saya ini penjahat. Tapi apa yang saya lakukan itu menunjukkan perbuatan saya, dan saya dipanggil seperti itu. Saya anak Allah. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Saya disebut orang sebagai anak Allah. Yesus pun sama. Tidak perlu menyebut dirinya Tuhan. Saya Tuhan, sembah saya. Oh, tidak perlu. Tapi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia ada Tuhan. Dan murid-muridnya bilang bahwa engkaulah Tuhan. Dia tidak perlu menunjuk dirinya adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat yang 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus ini adalah jalan. Jalan yang punya kebenaran. Kebenaran yang punya hidup. Orang-orang bilang bahwa dia adalah nabi, dia adalah pemuka agama. Tidak ada satu orang pun, nabi atau pemuka agama atau apapun juga yang berani bilang, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui, berarti maaf, untuk sampai ke Bapa, untuk sampai ke Allah, untuk sampai ke Eloah, untuk sampai ke Elohim, saudara saya butuh Yesus, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini hati-hati, jangan pernah memutar balik ke Injil. Hati-hati dengan permainan iblis yang luar biasa yang tidak mau menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya cuma sekedar nabi saja. Ada yang bilang Yesus ada cuma sejarah yang dibuat saat itu. No, Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya hari ini. Dan yang teguh apapun juga dalam kehidupan kita. Andai kata salah, masih ada Allah Bapa yang kita sembah. Allah, Eloah, Elohim. Tapi saya percaya firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Galatia 1 ayat 6 sampai ke ayat 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Yesus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Firman Tuhan bilang bahwa kamu lekas sekali berbalik pada waktu orang memberikan suatu pemahaman yang bukan Injil, pemahaman manusia. Engkau lekas sekali untuk berbalik, meninggalkan Yesus. Ayat itu yang sebenarnya bukan Injil. Injil hanya satu yang ada tertulis di dalam Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil yang kita percayai. Ini Injil keselamatan. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Memutar balikan Injil Kristus. Injil Kristus diputar balikan. Untuk membuat apa? Yang namanya Tuhan dijadikan nabi. Yang namanya nabi dijadikan seperti Tuhan. Dan jalannya harus seperti Tuhan. Memutar balikan. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Hati-hati. Antikristus sudah masuk ke kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus tahu bahwa Injil yang benar adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada di dalam Alkitab. Tidak ada lagi yang lain. Dan Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat kita untuk selama-lamanya dan kekal. Dan jangan pernah membandingkan Injil manapun juga. Dan jangan pernah membandingkan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, bahkan Allah yang memberikan engkau
kemenangan demi kemenangan dalam Kristus Yesus dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin.